Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ba'd. Adik-adik mahasiswa yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'a? Gimana kabar tak semuanya? Ya, saya berharap semoga semuanya sehat ya, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan, dan semangat untuk bisa mencapai cita-citanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa pada kesempatan ini. Saya Abdul Rahman Saka selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Ahkam Dusturiyah senang sekali ya, dan sangat senang sekali dan tentu berbahagia rasanya karena bisa kembali berjumpa dengan adik-adik mahasiswa semuanya, khususnya mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah Hadis Ahkam Dusturiyah, dan sekarang kita akan masuk ke topik yang keempat ya, dari beberapa topik yang akan kita pelajari, beberapa topik yang akan kita perbincangkan ya, beberapa topik yang akan kita bahas pada semester ini. Ya, di topik yang keempat ini kita akan berbicara tentang hukum menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa, atau dengan kata lain kita akan membahas tentang hadis Nabi SAW yang berbicara tentang menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa. Nah, nanti akan kita lihat hadisnya, kemudian akan kita lihat kedudukan hadisnya dari sisi kualitasnya, dan kemudian kita akan pelajari juga tentang kandungannya. Karena itu saya ingin tekankan sekali lagi, dan sekaligus saya ingin mengingatkan bahwasanya adik-adik mahasiswa perlu memahami setiap hadis yang kita pelajari, memahami hukum atau kedudukan hadis tersebut, apakah itu sahih, hasan, atau dhaif. Dan yang kedua, memahami kandungan dari hadis tersebut. Jangan lupa bahwasanya setiap hadis senantiasa dibaca dengan baik dan dihafal betul ya, karena di antara penilaian untuk mata kuliah Hadis Ahkam Dusturiyah ini adalah menghafal hadis-hadis yang kita pelajari. Sebelum memasuki pembahasan ya, sebelum masuk ke pembahasan, kita melihat dulu
materi atau perkuliahan kita di pertemuan sebelumnya ya. Di 3 pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum mentaati pemimpin. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tanggung jawab seorang pemimpin, dan kemudian kita juga telah membahas tentang hukum kepemimpinan perempuan, khususnya kepemimpinan perempuan dalam konteks politik modern saat sekarang ini. Nah, lanjutan dari 3 topik yang telah kita bahas sebelumnya adalah tentang bagaimana ketika ada penguasa yang melakukan kezaliman, kemudian diingatkan oleh seseorang, atau apa hukum menyampaikan kebenaran kepada seorang penguasa, khususnya penguasa yang melakukan perbuatan zalim atau katakanlah kediktatoran. Nah, inilah topik kita ya di topik atau di pertemuan kali ini. Selanjutnya, mari kita lihat dulu hadisnya ya. Ini hadisnya, saya bacakan. Adik-adik mahasiswa juga perhatikan baik-baik dan dibaca dengan baik ya, supaya nanti pada saat menghafalnya juga tidak salah di dalam menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri ya, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu adlin hinda sultanin jahir. Saya ulang ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahir. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik jihad ialah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Dail itu dan yang lainnya ya. Jadi ada beberapa perawi yang lain yang juga meriwayatkan hadis ini. HR itu hadis riwayat ya, itu singkatan. HR itu maksudnya hadis riwayat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga oleh Imam Ibnu Majah, DL, dan beberapa perawi yang lainnya yang ikut meriwayatkan hadis ini. Saya baca ulang ya, sekali lagi, dan saya akan terjemahkan kalimat per kalimat ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id ya, bisa juga dirubah menjadi dari Abu Sa'id ya, karena sudah bukan lagi bahasa Arab. Kalau bahasa Arab an ini kan huruf jar otomatis dibaca Abi, bukan Abu. Aslinya kan Abu Sa'id itu ya, Abu Sa'id Al-Khudri, tapi karena masuk huruf jar an, maka dibaca an Sa'id Al-Khudri ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan tidak perlu mengatakan dari Abi Sa'id, tapi kita mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, berkata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, afdalul jihad, sebaik-baik jihad, kalimatu adlin ialah berkata yang benar, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Jadi nanti adik-adik mahasiswa bisa membaca langsung hadisnya dulu baru terjemahannya atau artinya, bisa juga membaca hadisnya lalu diartikan kalimat-kalimat atau per potongan-potongan kalimat, seperti cara saya yang terakhir tadi itu. Nah, inilah
hadisnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu bagaimana kualitas hadis ini ya. Hadis ini ya seperti saya katakan di awal diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan beberapa perawi yang lainnya, yang kalau diriwayatkan oleh perawi yang sanadnya itu melalui tabi'in bernama Atiyah bin Sa'ad al-Aufa, maka hadis itu lemah sebetulnya. Makanya kalau kita lihat, karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud, semuanya jalur sanadnya itu semuanya melalui siapa? Sa'ad bin Atiyah bin Sa'ad al-Aufa ya. Jadi Atiyah bin Sa'ad al-Aufa ini yang menyandarkan atau meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri. Makanya Atiyah bin Sa'ad al-Aufa ini adalah salah seorang tabi'in. Ternyata oleh ulama hadis mengkritik Atiyah bin Sa'ad al-Aufa ini sebagai seorang perawi yang lemah. Ya, jadi para ulama hadis mencelah ya atau menilai Atiyah bin Sa'ad al-Aufa ini sebagai perawi yang lemah. Karena statusnya sebagai perawi yang lemah yang dimana dia terlibat di dalam periwayatan hadis ini, bahkan dia yang menerima atau menyandarkan hadis kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sehingga sebetulnya hadis Ibnu Majah, hadis Abu Daud, karena dia melalui jalur Atiyah bin Sa'ad al-Aufa ini, sehingga dinyatakan hadisnya sebetulnya lemah. Cuma kita menemukan beberapa hadis yang lain ya dari jalur yang lain yang menjadi syahidnya atau penguatnya ya. Jadi ada hadis yang jalurnya itu bukan dari Abu Sa'id tapi dari Abu Umamah ya. Dan ada juga dari Abu Sa'id al-Khudri tetapi tidak melalui jalur Atiyah bin Sa'ad al-Aufa. Nah, karena itu status atau kualitas hadis ini lebih tepatnya dikatakan hadis hasan li ghairihi. Apa maksudnya hadis hasan li ghairihi? Artinya hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud ini asalnya adalah hadis lemah, hadis dhaif, tetapi karena dikuatkan oleh hadis dari jalur yang lain, dari jalur yang berbeda, sehingga hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud yang tadinya itu lemah naik derajatnya menjadi hasan. Hasannya adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu artinya dia statusnya naik menjadi hasan disebabkan karena yang lain atau disebabkan karena hadis yang lain. Karena statusnya hadis hasan li ghairihi, maka otomatis dapat diamalkan. Bahkan sebetulnya ada beberapa ulama mengatakan hadis ini sahih itu. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan sahih li ghairihi itu. Jadi intinya atau kesimpulannya hadis ini secara kualitas itu baik, bisa makbul ya, kualitasnya makbul sehingga bisa diterima dan dijadikan sebagai hujah. Walaupun statusnya ya kalau kita melihat hadis ini hasan li ghairihi, atau boleh juga kita mengatakan sahih li ghairihi menurut pendapat beberapa ulama yang lain. Jadi hadis ini baik, hadis ini makbul diterima, bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil dalam agama. Oke, itu terkait tentang kualitasnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kandungan hadis. Karena mata kuliah kita adalah hadis ahkam dusturiyah, maka penekanannya adalah pada aspek kandungan ya, atau makna yang dikandung dalam suatu hadis. Ya. Di hadis itu bunyinya tadi ya, afdalul jihad,
seutama-utama jihad, maka kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan jihad. Ya, apa makna dari jihad itu? Saya kira kata jihad ini sudah populer ya, kita sudah sering dengar, dan saya kira tidak asing lagi bagi kita tentang kata jihad itu. Nah, tetapi apa maknanya? Nah, kita lihat kalau bicara tentang makna kan bicara tentang definisi ya, bicara tentang pengertian. Maka ketika kita bicara tentang definisi, bicara pengertian yang pertama ada yang harus kita tahu adalah pengertian menurut bahasa atau definisi menurut bahasa atau menurut secara etimologi. Nah, jihad menurut bahasa ini bahasa Arab sebetulnya ya. Jadi kata jihad itu berasal dari kata jahada atau jahdun ya. Jadi dari bahasa Arab ya, jahdun atau jahada atau jahdun yang artinya usaha ya, atau bisa bermakna kekuatan. Nah, ini menurut bahasa. Jadi singkatnya kita bisa mengatakan jihad itu asal katanya dari kata jahada yang bermakna usaha atau kekuatan. Nah, itu. Saya kira itu lebih tepat ya kita bahasakan begitu, bahwa kata jihad itu berasal dari kata jahada ya, yang bermakna atau berarti usaha dan juga berarti kekuatan. Karena itu kemudian ulama bahasa memberikan satu definisi jihad menurut bahasa itu artinya mengeluarkan segala kesungguhan, mencurahkan segala upaya, kekuatan, dan kemampuan pada jalan yang diyakini untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu makna arti atau makna jihad menurut bahasa gitu ya. Ya, jadi jihad menurut bahasa oleh ulama diartikan mengeluarkan segala kemampuan, mengeluarkan segala kesungguhan, kemudian mencurahkan segala upaya, kemudian mencurahkan segala kekuatan dan kemampuan pada jalan yang diyakini untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Nah, itu jihad ya. Nah, selanjutnya dari kata jahada ini lahir kata jihad itu sendiri tadi ya. Jadi dari kata jahada ini lahir kata jihad. Tetapi ada kata lain itu yang sering digunakan, ijtihad dan mujahadah. Jadi ijtihad dari kata ijtihada yajtahidu ya, yang ijtihada itu asal katanya juga dari kata jahada ya. Jadi luar biasa bahasa Arab, dari satu kata jahada lahir kata jihad, lahir kata ijtihad, lahir kata mujahadah. Nah, apa bedanya? Sebetulnya karena dia berasal dari akar kata yang sama, baik kata jihad, ijtihad ya punya makna usaha atau kekuatan atau mengeluarkan segala kesungguhan, mencurahkan segala upaya itu. Jadi jihad, ijtihad dan mujahadah memiliki makna bahasa yang sama sebetulnya. Ya, jadi mengeluarkan segala kesungguhan, mencurahkan segala upaya, kekuatan dan kemampuan pada jalan yang diyakini untuk mencapai tujuan tertentu. Cuma perbedaannya di mana? Ulama mengatakan kalau jihad itu sebetulnya lebih kepada usaha yang bersifat fisik. Ya, walaupun ini juga boleh saja ulama ada perbedaan ya. Tetapi ya kita pakai saja itu bahwa supaya mudah membedakannya. Jihad itu lebih ke usaha ya, atau mengeluarkan kesungguhan, kemampuan, kekuatan pada aspek fisik. Sedangkan ijtihad itu perjuangan sungguh-sungguh pada aspek pikiran atau logika.
Ijtihad itu misalnya ulama berijtihad melahirkan satu fatwa atau keputusan hukum. Jadi ini juga kekuatan, tapi dia pada kekuatan berpikir. Dia berpikir keras itu, dia berjuang sungguh-sungguh melalui logika, melalui akal untuk menghasilkan atau mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Melahirkan satu keputusan hukum. Nah, itu ijtihad. Lalu kata mujahadah. Mujahadah juga usaha sungguh-sungguh, tapi dia pada aspek hati. Jadi mujahadah itu perjuangan sungguh-sungguh pada aspek kalbunya, ya, pada aspek hati, itu mujahadah. Jadi kalau jihad lebih ke aspek fisik, ijtihad ke pikiran, sedangkan mujahadah pada aspek hati, ya. Nah, itu jihad atau makna jihad menurut bahasa. Selanjutnya, makna jihad menurut istilah. Jadi kalau menurut istilah oleh ulama dikatakan mencurahkan segala kemampuan dalam bentuk apapun demi untuk menegakkan kebenaran. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana menegakkan kebenaran, ya, demi tegaknya kebenaran, dan tujuannya adalah untuk beroleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada target yang ingin dicapai. Jadi jihad bagaimana mencurahkan, mengeluarkan segala kesungguhan, potensi, usaha, kekuatan, kemampuan yang dimiliki, baik fisik, ya, maupun pikiran, harta, dalam bentuk apapun. Demi apa? Tegaknya satu kebenaran. Jadi ini untuk menegakkan kebenaran. Tujuan akhirnya adalah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna jihad menurut terminologi atau menurut istilah. Nah, saya kira selesai ya makna jihad, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kita lanjut. Nah, pembagian jihad. Jadi gini, ulama itu membagi jihad dengan beberapa pembagian. Rupanya ulama beda-beda. Ada ulama membagi jihad menjadi 2, ada yang membagi 3. Tapi yang saya tampilkan di sini pendapat ulama yang membagi jihad itu menjadi 3. Nah, yang pertama jihad mutlak, yang kedua jihad am, yang ketiga jihad hujah. Nah, itu. Jadi jihad itu dibagi 3. Ya. Jadi jihad itu dibagi 3 atau pengklasifikasian, ya. Jadi ada ulama yang mengklasifikasi jihad itu menjadi 3. Saya katakan sekali lagi, ini salah satu saja ya pembagian jihad yang disebutkan oleh ulama. Ada yang lain yang menyebut hanya terbagi 2. Tapi saya menampilkan yang 3. Yang punya pendapat ini ulama bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membagi jihad menjadi 3 bagian. Jihad mutlak, jihad hujah, dan jihad am. Nah, apa yang dimaksud dengan jihad mutlak, jihad hujah, dan jihad am ini? Nah, ini perlu kita ketahui. Ya, menurut Ibnu Qayyim, karena beliau yang punya pendapat ini, yang membagi 3 jihad itu, bahwa yang dimaksud dengan jihad mutlak itu adalah jihad melawan musuh di peperangan. Jadi tampaknya jihad mutlak itu adalah al-qatl, ya, jihad di peperangan. Misalnya dulu Rasulullah melawan kafir Quraisy di perang Badar. Nah, itu jihad mutlak itu. Di perang Uhud jihad mutlak, gitu ya. Atau kalau sekarang ini di mana jihad mutlak? Ya,
boleh kita katakan Palestina yang perang, ya kan, melawan Zionis Israel. Nah, itu jihad mutlak itu. Jadi al-harbu atau al-qatl. Nah, itu menurut Ibnu Qayyim yang dimaksud jihad mutlak itu adalah jihad menghadapi musuh, ya, di medan peperangan. Ya, jadi berperang untuk apa? Untuk mempertahankan diri dan kehormatan, ya, kehormatan umat Islam, dan untuk li'ilai kalimatillah, untuk izzatul Islam gitu ya. Jadi untuk kehormatan umat Islam, untuk menegakkan kalimat Allah, ya, dan untuk li'izzatil Islam, ya, untuk kemuliaan Islam. Nah, itu yang dimaksud jihad mutlak. Yang kedua, jihad hujah. Apa yang dimaksud jihad hujah? Yang dimaksud jihad hujah itu adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama di dalam rangka memberikan penjelasan atau dalil-dalil logis tentang Islam itu, bahwa Islam itu ya bersifat rahmatan lil alamin. Atau makna lain dari jihad hujah ini adalah jihad bil lisan, gitu ya, jihad secara lisan. Jadi menyampaikan hujah, argumen, alasan-alasan tentang kebenaran Islam. Ya, jadi lebih tepatnya untuk mudah dipahami, katakan saja jihad hujah ini adalah jihad dakwah bil lisan, jihad dalam konteks dakwah secara lisan. Sedangkan jihad am itu artinya umum. Maka bisa dipahami istilah jihad am itu adalah jihad yang merangkum seluruh aspek kehidupan, ya, baik bersifat moral maupun bersifat material. Jadi kalau jihad am ini keseluruhan bentuk jihad semua ada di dalam situ. Ya, kalau jihad mutlak dia spesifik perang melawan orang kafir untuk mempertahankan kemuliaan Islam, izzatul Islam, untuk li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sedangkan jihad hujah ini adalah jihad bil lisan, menyampaikan argumen-argumen, ya, terhadap orang lain, ya, baik yang memusuhi maupun yang yang tidak memusuhi Islam, ya. Sedangkan jihad am itu lebih menyeluruh itu. Nah, itu pembagian jihad menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ada namanya jihad mutlak, jihad hujah, dan jihad am. Nah, selanjutnya bentuk jihad, ya. Bentuk jihad itu sebetulnya sangat banyak bentuknya. Saya sebutkan di sini 7 saja. Sebetulnya lebih dari 7 itu. Ya, jadi bentuk jihad itu boleh kita anggap tadi itu turunan, ya, dari jihad am itu. Jadi jihad itu, atau bisa juga dikatakan medan jihad itu sangat banyak atau sangat luas. Ya, karena itu jangan dipahami jihad itu selalu identik dengan perang, enggak. Ya, karena bentuk jihad itu banyak. Ya, ada perang, ada bentuk jihad ilmu, teknologi, politik, haji mabrur, menjaga amal wajib, ekonomi, itu jihad semua itu. Ya, kalau jihad perang, ya jelas, ya, di masa Nabi itu ada perang Badar, perang Uhud. Boleh dikata 10 tahun hidup Rasulullah SAW di periode Madinah itu, dari tahun kedua sampai tahun ke-9 kalau tidak salah itu, ya, termasuk tahun ke-10, ya, itu memang banyak sekali jihad perang yang Rasulullah SAW bersama sahabatnya itu banyak sekali melakukan perang, jihad perang, ya, baik melawan kaum musyrik Mekah di perang Badar, perang Uhud, dan puncaknya itu di perang Khandaq. Lalu perang melawan Yahudi itu seperti di perang Bani Quraiza. Lalu ada lagi perang Khaybar, ya, itu dengan Yahudi. Dan juga pernah perang melawan Ahlul Kitab Nasrani, ya, di perang Mu'tah itu, ya, itu melawan kaum Nasrani.
Intinya ya di masa Nabi banyak perang, banyak jihad dalam bentuk perang di periode Madinah. Tapi di periode Mekah itu jihad Rasulullah adalah membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang orang-orang kafir. Ya, jadi dengan ini kita bisa mengatakan jihad itu sifatnya situasional. Kalau di Palestina ya jihadnya jihad perang karena dia lagi perang melawan Zionis Israel. Tapi kalau di kita tidak ada jihad perang, ya kita mau merangi siapa di kita ini yang paling mayoritas. Bahkan haram hukumnya kita melakukan jihad perang, ya karena tidak ada musuh. Nah, disinilah satu kefatalan yang dilakukan oleh sekelompok kecil yang ya kita katakanlah ekstremis yang salah dalam memahami jihad, lalu melakukan tindakan bom bunuh diri misalnya. Ya ini satu kesalahan fatal itu dalam memahami agama dan dalam mengamalkan, memahami sesat di dalam memahami, akhirnya sesat pula di dalam mengamalkan Islam. Ya, ya dulu pernah ya, kasusnya sudah lama, mudah-mudahan tidak terulang lagi, melakukan bom bunuh diri, dan ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan besarnya, gitu ya. Dan ini saya kira satu pemahaman yang sangat menyimpang terhadap konsep jihad di dalam Islam itu. Iya, bunuh diri itu dosa besar itu ya, susah diampuni. Gimana caranya diampuni? Tidak sempat lagi minta ampun, orang sudah mati. Ya. Jadi jihad itu bersifat situasional, artinya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Saya kira untuk konteks Indonesia, jihad yang perlu kita lakukan itu adalah jihad ilmu, ya, jihad teknologi. Ya, kalau di politik misalnya niat masuk anggota dewan, berjihad, nanti kalau saya terpilih jadi anggota dewan saya akan memperjuangkan aspirasi tentang apalah misalnya itu ya, macam banyak yang dia inginkan, itu jihad politik itu. Ya, kalau Haji Mabrur ini kan hadisnya Aisyah ya. Jadi Aisyah itu, ya Rasulullah, enak ya laki-laki itu bisa berjihad di jalan Allah. Lalu kalau mati dia mati syahid surga. Kata Nabi, sebaik-baik jihadnya perempuan itu adalah pergi haji dan hajinya Haji Mabrur. Jadi wajarlah kalau orang Bugis Makassar itu suami istri biasa dia lebih dahulukan istrinya dulu pergi haji, baru suaminya yang pergi. Kalau dia tidak bisa pergi bersamaan, biasanya dia dahulukan istrinya, karena memang perempuan itu di dalam hadis ya jihadnya perempuan itu ya Haji Mabrur. Ya, sama juga dengan menjaga amal wajib. Ini juga dalam salah satu hadis ya, salah seorang istri Nabi Ummu Salamah kalau tidak salah ya pernah bertanya juga tentang itu, dan Nabi mengatakan seutama-utama jihad bagi kamu adalah menjaga amal-amal wajib. Ya, termasuk bentuk jihad adalah jihad ekonomi. Indonesia saya kira juga ya, untuk konteks kita di Indonesia ini jihad yang perlu kita adalah jihad ekonomi. Maksudnya bagaimana ekonomi ini bisa berkembang, bisa maju supaya rakyat menjadi sejahtera, bisa menutupi utang negara yang katanya konon itu ya sekian ribu triliun gitu. Ini banyak sekali. Perlu jihad ini, jihad ekonomi. Bagaimana membangkitkan kekuatan ekonomi negara sehingga menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang maju dari sisi ekonomi. Ya kalau ekonomi maju ya dia akan disegani, tapi kalau ekonomi tidak maju, miskin ya pasti tidak disegani itu. Ya, jadi kekuatan negara ya, kalau bicara konteks negara ya salah satu kekuatannya adalah di kekuatan ekonomi. Kalau ekonominya lemah, banyak berdampak negatif ya ke hal-hal yang lain. Sehingga perlu jihad itu, perlu usaha sungguh-sungguh, kerja keras ya, perlu mencurahkan segala potensi kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan yang dimiliki ya, sesuai yang kita miliki untuk bagaimana ekonomi ini bisa berkembang dan kemudian kita bisa mencapai kemajuan. Nah, jadi itu bentuk jihad ya. Jadi jihad itu
jangan selalu diidentikan jihad itu perang, enggak, itu salah satu saja ya. Kalau memang situasinya, kondisinya ada musuh, ya berarti jihad kita harus perang, tidak boleh mundur, tidak boleh kata jihad kita ekonomi, jangan lawan, tidak boleh, nanti kita dihabisi semua oleh musuh. Ya, tapi kan kita tidak ada musuh itu untuk negara kita ini, alhamdulillah ya, kita mayoritas, kita rukun, kita damai. Ya, walaupun ya boleh jadi ya Islam Muslim Indonesia sudah tidak mayoritas lagi, ya kita berharap kerukunan itu senantiasa terjaga ya. Nah, itulah hebatnya kita di negeri Indonesia ini ya. Nah, itu bentuk jihad. Oke, selanjutnya keutamaan menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Ya, jadi menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim itu punya keutamaan ya, atau punya fadilah ya. Ya. Salah satu bentuk pengamalan jihad ya. Yang kedua sebagai ucapan, yang ketiga tindakan penyelamatan umat, dan yang keempat warisan dakwah para rasul. Ya, jadi kita kembali mengingat hadis yang tadi, kan di hadis itu dikatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seutama-utama atau sebaik-baik jihad itu adalah menyatakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, di mana letak keutamaannya? Nah, ini yang penting ketahui ini, apa keutamaannya? Di sini saya sebutkan 4 ya. Saya sebutkan 4 keutamaan dari jihad ya terhadap penguasa zalim, atau menyatakan kebenaran terhadap penguasa zalim. Ya, yang pertama ya, ketika kita menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, wah ini ada penguasa zalim ini, ada yang ini, lalu kita mendatanginya, lalu kita menyampaikan kalimat jihad kalimat kebenaran kepadanya, maka sesungguhnya kita telah melakukan satu jihad. Nah, itu kira-kira maksudnya ya. Jadi nih ada penguasa yang otoriter, ada penguasa yang menzalimi rakyat ya, yang dulu dipilih tapi begitu terpilih dia lupa, lalu dia memperkaya diri misalnya, bahkan melakukan suatu tindakan yang menzalimi, atau ada keputusan yang dibuat justru merugikan rakyat. Nah, perlu diingatkan, diluruskan, diinsafkan ya kalau dia lupa. Dan ketika orang melakukan itu, maka itu adalah salah satu jihad sesuai dengan hadis ya yang kita baca tadi ya. Kemudian yang kedua ya, di antara ucapan yang terbaik itu adalah ketika kita menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Itu dianggap sebagai satu sebaik-baik ucapan ya. Sesuai dengan firman Allah ya, ada di salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi dari ayat ini kita pahami bahwa orang kalau mengingatkan seorang penguasa yang diktator, penguasa yang zalim, itu adalah ahsanul qaula ya, suatu perkataan yang ahsan ya, paling baik ucapannya. Kenapa ya? Karena dia menyatakan suatu pernyataan yang berisiko, itu kalau penguasanya tersinggung ya bisa-bisa dihukum ya. Tetapi kalau penguasanya dia mampu menyampaikan suatu ucapan yang diterima oleh penguasa, lalu penguasa itu menghentikan kezalimannya, ya betapa banyak itu orang yang terselamatkan ya kan ya.
Yang ketiga ya satu bentuk tindakan penyelamatan umat. Ya, jadi orang yang apa namanya menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, sesungguhnya dia telah melakukan satu tindakan penyelamatan umat. Ya, jadi itu penting. Kenapa? Karena penguasa zalim itu kerusakannya ada dua. Bisa dikatakan begitu ya. Jadi penguasa zalim itu kerusakannya ada dua. Pertama, kerusakan pada diri pribadinya, dia rusak dirinya itu. Dan yang kedua, kerusakan pada orang-orang yang dizalimi. Ya, jadi dia rusak dirinya, dia rusak juga orang lain, begitu kan? Bahkan dampaknya bukan hanya dirinya dan orang yang dizalimi, bisa juga berdampak kepada lingkungan, ya kan? Nah, oleh karena itu mengingatkan penguasa yang zalim dengan memberikan atau menyatakan kalimat kebenaran di hadapannya itu menjadi sesuatu yang penting, harus diupayakan ya, supaya kerusakan-kerusakan yang dilakukan penguasa zalim itu bisa kita hentikan. Ya, jadi ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Di hadis yang lain dikatakan, Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nah, sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang dizalimi kita tolong ya kita paham, tapi bagaimana caranya orang yang berbuat zalim kita tolong? Apa maksudnya? Nah, kata Rasulullah, ya ta'khudz fawqa yadayhi. Artinya kamu cegah tangannya dari berbuat zalim. Nah, itu cara menolongnya. Jadi menolong orang yang dizalimi yaitu dengan mengeluarkan dari tindakan kezaliman terhadap dirinya. Kita selamatkan dia. Nah, menolong orang yang berbuat zalim adalah menghentikan atau mencegah tangannya dari berbuat zalim. Yang keempat, warisan dakwah para rasul. Ya. Jadi ketika kita menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim, itu artinya kita telah mewarisi dakwah para rasul. Ya, kita tahu ya kisah para rasul dulu luar biasa ya. Misalnya katakanlah Nabi Musa yang diutus khusus untuk ya mendakwai Firaun yang telah melampaui batas menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim gitu ya, mendakwai Raja Namrus di masanya, termasuk ayahnya sendiri yang ahli bikin patung itu. Tidak mau main itu ya. Dan semua menghadapi resiko. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa mau dibunuh ya hampir, tapi ya Allah menyelamatkan dia, justru Firaun yang dibinasakan. Ya, nah ini keutamaan menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Nah, terus jadi di hadis itu bunyinya afdalul jihad. Apa yang dimaksud afdalul jihad? Kenapa jihad itu dianggap ya kenapa hadis menyebut kata afdalul jihad? Jadi afdalul jihad itu dalam bahasa Arab artinya jihad yang paling utama, jihad yang terbaik, jihad yang paling dicintai Allah. Nah, kenapa? Karena menyatakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim disebut sebagai afdalul jihad karena merupakan bentuk keberanian dan pengorbanan yang tinggi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, itu makanya sebut afdalul jihad. Ya, seperti tadi itu kisah Nabi Ibrahim. Ya, itu butuh keberanian dan butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya Nabi Ibrahim? Sampai akhirnya dibakar. Ya, cuma ya Allah menyelamatkan beliau karena beliau memang calon nabi kan. Ya, jadi karena beliau calon nabi dilindungi oleh Allah. Ya. Sehingga itu maksud afdalul jihad. Jihad yang sebaik-baik jihad itu menyatakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim karena resikonya tinggi tuh, butuh pengorbanan dan tidak ada yang bisa berani melakukan itu kalau dia tidak punya keberanian. Kalau penakut mana berani dia kan. Nah, tetapi gini, jihad yang paling utama maksudnya di hadis ini jangan melulu dipahami bahwa kalau begitu dari seluruh jihad yang paling utama adalah
kalimatul haq inda sultanil jair, tidak begitu. Kembali lagi ke konsep dasar bahwa jihad itu bersifat kondisional atau bersifat situasional. Ya, karena ada beberapa hadis yang kalimatnya afdalul jihad dan tidak selalu kalimatul haq inda sultanil jair. Ya. Artinya bisa dipahami begini bahwa kalau jihad bil lisan, mendakwai, menasehati, mengingatkan penguasa zalim itu adalah jihad lisan yang terbaik. Ya, dibanding kita menasehati, mendakwai orang yang ada di dalam masjid. Kira-kira gitu memahaminya ya. Ya, itu afdalul. Nah, terus selanjutnya ya kita masuk ya.